tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Yang ada hanya kurangnya kemauan, kata beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat langit7.id dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita jumpa dalam program Apa Kabar Ustadz. Kali ini kita akan berdialog dan berdiskusi dengan Ustadz Fathahillah. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Dan sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwasanya program Apa Kabar Ustadz yang digagas oleh langit7.id adalah program yang berusaha mengakrabkan pemirsa muslimin muslimat di Indonesia dengan para asatidz yang berada di seantero Nusantara. Mari sama-sama kita sapa guru kita Ustadz Fathahillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Subhanallah, kita jumpa lagi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Ustadz Fathahillah ini kalau saya sih saya sering bilang sama teman-teman saya ini pakarnya bekam, saya bilang. Guru besarnya bekam. Kalau harus disematkan profesor bekam nih beliau ini, masya Allah ya. Nah, Ustadz Fathahillah, ini kita dari Langit 7, sebagaimana biasa kita program Apa Kabar Ustadz ini memang niatannya adalah mengakrabkan pemirsa dengan ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, karena biasanya orang hanya kenal ustadz itu di panggung gitu kan, kenal ustadz dalam ceramah, kemudian tidak ada punya kesempatan untuk mengetahui tentang sisi lain daripada ustadz itu, kebiasaannya, apa-apa yang biasa beliau kerjakan, kemudian mungkin masa kecilnya, rekam jejak kehidupan beliau. Nah kali ini kan sama ustadz kita mau diskusi, bincang-bincang ringan ya tentang ustadz, sebelum nanti bakal masuk ke kok bisa jadi ahli bekam ya. Tapi sebelumnya kan ini masa kecilnya ustadz, ini kok tiba-tiba bisa ada di Tebet itu, apa memang asli Tebet atau dari mana? Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah kita dapat bersuah, ya bermuajahah, bersiraturahmi dalam acara Apa Kabar Ustadz. Baik, saya dilahirkan 21 Januari 1967 di Kemayoran. Asli Betawi. Kakek saya tuh dikenal dengan disebut dengan apa namanya, kalau orang bilang itu di sana tuh macan Kemayoran. Jawara ya. Jawara lah. Di sana juga ada pitung gitu ya. Nah, kehidupan hari-hari ya orang tua ya biasalah, kalau orang Betawi kan bahkan ada lagunya tuh. Ya kan? Orang Betawi gitu kan. Bahkan ibarat kata jago silat kan. Bukan hanya ngaji tapi jago silat gitu. Jadi orang tua saya itu selain menyekolahkan, dulu kita nih disekolahkannya di Muhammadiyah, kemudian madrasah juga. Jadi selesai pagi sekolah, sorenya di madrasah. Ya alhamdulillah dengan kehidupan seperti itu ya kita digembleng keagamaan yang cukup kental. Dan kemudian kita aktif di kepemudaan Muhammadiyah, aktif di remaja masjid, sehingga banyak juga kita kenal dengan tokoh-tokoh. Dulu kita digembleng oleh Allahyarham Muhammad Nasir. Bahkan beliau menegaskan ketika kita digembleng oleh beliau, Muhammad Nasir bilang, kalian udah siap nggak jadi juru dakwah? Bahwa juru dakwah itu harus tahan uji dan kuat mental. Dulu kan kita tahu dulu tuh, ya istilah kata kalau AM Fatwa dulu sering ceramah di Kemayoran itu banyak resiko, ya Mawardinor SH tuh guru-guru saya gitu ya, itu banyak resiko. Bahkan ketika saya jemput beliau aja sampai sempat AM Fatwa itu kan kena pisau ya, sehingga ada beberapa jahitan tuh di sekitar wajahnya.
Muhammad Dinur SH. Nah, intinya bahwa kita digembleng dengan sebagai juru dakwah yang harus siap mental. Jadi Allah yarham Muhammad Nasir itu bahwa juru dakwah harus siap mental. Nah, harus tahan uji gitu. Dan siap mati katanya gitu. Subhanallah. Memang ternyata seperti itu. Gitu. Dan selesai sekolah di SMA, di SLA, kita sekolah lagi lanjut S1-nya di Asafiyah waktu itu. Lanjut di sekolah di Asafiyah dan alhamdulillah Allah beri kesempatan saya kerja di waktu itu di bank. Waktu itu Bank Duta namanya. 20 tahun alhamdulillah bekerja di Bank Duta. Gitu. Dan ketemu dengan pendakwah ya yang kita kenal dan beliau dengan dakwanya yang memang keras juga, Toto Tasmara. Oh, iya. Nah, itu satu bagian di sumber daya manusia di Bank Duta. Nah, saya diminta oleh Toto Tasmara ketika masuk untuk mengurus masjid di sana. Balik lagi, saya bilang balik lagi saya, ya kamu memang kehidupannya udah di situ. Ya sudah, akhirnya kita jadi pengurus DKM di Bank Duta pada saat itu. Nah, kita undang tokoh-tokoh ya untuk ceramah di sana. Dan banyak orang-orang yang kita kenal, Husain Umar, ya, Profesor Mahmudin Sudin, Din Samsudin, ya, Sumargono almarhum, Muhammad Sobari MA, itu banyak lah. Nah, disitulah semakin cintanya sebagai pendakwah. Dan alhamdulillah setelah bekerja baru 2 tahun kerja di sana, bukan 2 tahun, sudah sempat 2 tahun kuliah tahun 96 dapat beasiswa, Ustaz. Ya. Dapat beasiswa S2 di Inggris. Nah, dapat beasiswa S2 di Inggris dan satu rumah dengan yang punya pondok pesantren Gontor. Ustaz kenal lah. Ya, Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi. Sekarang rektor Unida, ya. Yeah. Nah, itu saya satu rumah dengan beliau dan banyak pengalaman yang unik di sana karena di sana tuh kristenisasi cukup kental. Dan bahkan ketika kita didatangi oleh pastor, itu mereka bawa gadis-gadis, Ustaz. Bawa gadis-gadis. Jadi ketika mereka datang ceramahi kita, saya berdua dengan Ustadz Fahmi Zarkasi ini dengerin aja dulu. Kita dengarkan apa yang dia omongkan, kemudian di-kick balik oleh Ustadz Hamid Fahmi Zarkasi dengan bahasa Inggrisnya yang udah kayak air mengalir. Subhanallah, si pastor ini tertarik banget dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Fahmi Zarkasi. Akhirnya kita diundang. Subhanallah tuh. Jadi begitulah kehidupan ketika kita benar-benar dakwah dari hati dan kemudian alhamdulillah sampai dapat kurang lebih 2 tahun lebih di sana saya kuliah, balik lagi ke Indonesia, balik lagi ke Bank Duta gitu. Nah, di Bank Duta baru berapa bulan karena krisis moneter waktu itu, krisis ekonomi, akhirnya Bank Dutanya tutup. Tahun 2000 itu. Tahun 2000 tutup, akhirnya saya berwira swasta. Nah, ketika berwira swasta, kira-kira apa yang bisa kita kembangkan? Dulu kita berwira swasta pertanian, ya, peternakan. Akhirnya kata almarhum Ustadz Arifin, ini orang bank lari ke pertanian, lari ke peternakan gitu kan. Saya pikir wah ini memang bukan bidangnya kali ini. Nah, ada satu keahlian yang saya miliki yaitu pijat urut patah tulang dan saraf kejepit, Ustaz. Oh, antum aslinya itu ahli di situ, ahli di pijat itu. Patah tulang sama saraf kejepit.
Nah, keahliannya itu memang udah lama, cuma memang kita tidak pasang pelang lah, orang dari mulut ke mulut aja. Memang ustadz kiai Betawi begini ciri khasnya, nggak pasang pelang. Saya pasang nih, buka pelang, kemudian saya buka buat kartu nama. Gitu. Jadi kita sebarkan dari mulut ke mulut. Nah, tahun 2003 almarhum Ustadz Arifin Ilham itu sudah lama nggak ketemu saya, dari tahun 96. Itu kan sudah lama beliau cari-cari saya memang, karena beliau mengajak untuk bergabung di zikir azikro gitu. Nah, tahun 2003 ada salah satu jamaah azikro patah tulang. Nah, saya obati, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Dan beliau cerita, kenal nggak dengan almarhum dengan Ustadz Arifin Ilham? Wah, kirim salam aja, insya Allah beliau masih kenal. Begitu dia cerita tentang saya, wah itu abang saya tuh udah lama nggak ketemu. Akhirnya saya diundang ke Depok waktu saat itu. Pada saat saya datang ke sana, beliau lagi sakit. Dan kemudian saya datang ke sana, para asisten-asisten beliau nggak membolehkan saya untuk masuk. Saya hanya di masjid aja. Kemudian ada salah satu teman yang saya kenal, coba kasih tahu aja Ustaz Arifin Ilham, Fatahillah datang. Begitu dikasih, wah itu abang saya, kenapa nggak disuruh masuk? Iya. Akhirnya saya masuk, kemudian saya bilang, kenapa Ustaz? Iya nih Arifin kayaknya kecapean nih bang. Oh ya udah kalau gitu saya urut, gimana? Nanti saya urut, saya benar reposisi tulang belakangnya, nanti saya bekam. Apa tuh bekam? Saya bilang, nanti bekam itu istilah mengeluarkan sumbatan-sumbatan yang mengganggu sirkulasi darah. Nah, saya urut beliau, saya reposisi tulang belakangnya, kemudian saya bekam. Dengan izin Allah, itu langsung bugar. Wah, kalau gitu zikir nggak usah dibatalin. Besok zikirnya di HI pada saat waktu itu. Tahun 2003 itu, zikir di HI. Yang tadinya mau dibatalkan, akhirnya nggak jadi. Wah, akhirnya zikir. Selesai itu, wah, ini harus disebarluaskan kepada umat, karena nih bekam ini suatu pengobatan Rasul. Nah, sejak tahun 2003 itulah maka almarhum Ustadz Arifin Ilham mengajak saya untuk selalu tampil di media TV. Waktu itu di TPI. Waktu masih TPI, kita tampil di TPI. Dan kemudian beliau selalu ngajak ke tokoh-tokoh tuh. Akhirnya bekam mulai tuh marah kemana-mana, terutama kepada tokoh-tokoh, para panglima-panglima tuh. Panglima-panglima kita udah bekamin pada saat zaman beliau tahun 2003. Ya, kemudian para gubernur-gubernur waktu itu juga kita bekam. Kenapa? Kata beliau, kalau para petinggi-petinggi ini kita bekam, dari mulut mereka dia bisa sampaikan kepada yang bawah, dan itu akan lebih masif perkembangannya. Betul juga. Nah, akhirnya tahun 2007 saya dengan almarhum Ustadz Arifin Ilham, dengan Ustadz Fadlan, dengan almarhum Ki Haji Ruslan Effendi, dengan Ki Haji Sirajuddin Idris Yusuf mendirikan Asosiasi Bekam Indonesia. Nah, kita mendirikan Asosiasi Bekam Indonesia, kemudian kita langsung mengadakan Indonesia Berbekam. Nah, itu masif tuh. Nah, akhirnya bekam semakin menyebar, dan sekarang yang menjadi ketuanya Dr. Zaidul Akbar, dan sudah ada di 26 provinsi. Gitu. Nah, inilah bahwa perkembangan bekam semakin menggiat, dan terus dilakukan pelatihan-pelatihan, dan banyak berdirinya rumah-rumah sehat bekam. Nah, saya pikir ini, wah, kalau gitu saya dakwanya ini bukan hanya sebagai ya walaupun ceramah-ceramah di kampung-kampung, di masjid-masjid, ya sekarang dakwanya di pengobatan Nabi. Dan alhamdulillah sekarang kita mendirikan ini Ustadz dengan Ustadz Fadlan. Jadi amal Tibun Nabawi untuk menjaga kesehatan para ulama dan umat. Nah, jadi kita dengan Ustadz Fadlan nih
mendirikan namanya Ratiban. Ratiban itu relawan Tibun Nabawi, Ustaz. Wah, bagus tuh, bagus, Masya Allah. Jadi di situ penggabungan, jadi relawan ini tidak hanya pinter bekam, dia pintar juga mereposisi tulang, dia juga bisa merukyah, gitu Ustaz. Jadi ini Ustadz Fadlan ini dengan beberapa ustadz yang lain, kita mencanangkan untuk mendirikan 1 juta rumah sehat seluruh Indonesia gitu Ustadz. Bagus, bagus. Kita dukung Ustadz, kita dukung insya Allah. Ustadz nih, kita mintakan juga nih, dan alhamdulillah kita juga udah minta ke penggantinya Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Abdul Syukur. Ustadz Abdul Syukur, ya. Ustadz Abdul Syukur pernah kita wawancara Ustadz di sini. Sudah kita wawancara. Iya, sudah. Ya. Jadi mudah-mudahan ini suatu hal yang perlu didukung dengan para kiai, para ustadz-ustadz, para sepuh-sepuh supaya gerakan ini semakin masif. Kenapa? Karena kita kan sudah ada di Asosiasi Bekam ini sudah ada di 26 provinsi. Nah, tentunya semakin gampang untuk perkembangannya. Apalagi kita juga bekerja sama dengan ini Ustadz. Global Muslim Charity. Ahyudin. Bang Dr. Ahyudin. Dulu di ACT dulu. Nah, itu beliau menggandeng kita supaya perkembangan daripada relawan Tibun Nabawi ini semakin masif ke pelosok-pelosok daerah-daerah terpencil gitu. Betul sekali, betul sekali. Ya. Jadi saya pikir wah ini dakwah ini harus terus nih, terus. Nah, sebagaimana Ustaz Fadlan kan dakwah ke pelosok-pelosok gitu kan. Pelosok-pelosok ya. Iya kan, bahkan udah ribuan orang yang beliau islamkan. Nah, maka bagaimana nih terus dakwah ini? Nah, maka alhamdulillah pencanangan bagaimana kita menjaga kesehatan para ulama dan umat supaya cinta dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi sekilas itu tuh Ustadz. Jadi betapa waktu alhamdulillah orang tua dari sejak kecil kita digembleng untuk selalu dengarkan pengajian dengan ustadz-ustadz, ngaji dan ke madrasah. Terus kita dibangunkan untuk sholat, terutama sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah akhirnya jadi seperti ini gitu Ustaz. Jadi cinta untuk dakwah terus gitu Ustaz. Alhamdulillah. Pertama kali kenal dunia bekam Ustaz. Siapa yang mengenalkan antum dunia bekam pertama kali? Oke. Jadi sebelum tahun 2000 saya dikenalkan sama teman oleh salah satu tokoh herbalis di Malaysia. Beliau tuh Tuan Haji Ismail. Tuan Haji Ismail, beliau dari Malaysia. Nah, waktu itu beliau mengundang saya untuk ikut belajar dengan beliau karena beliau mengetahui keahlian saya. Keahlian saya daripada turun-temurun, yaitu patah tulang, ya pijat urut. Wah, ini kalau disinergikan dengan konsep Tibun Nabawi, sangat-sangat mumpuni nih, sangat bagus gitu. Nah, kemudian kita diajak untuk belajar. Kemudian kita hingga ke Malaysia, termasuk Ustaz Fadlan. Sama satu guru tuh dengan Ustaz Fadlan, ilmu herbalnya, ilmu pengobatan tradisional. Jadi saya diajarkan teman-teman di Malaysia. Nah ini saya mau tanya sama antum, ini antum yang ahlinya nih. Itu kan ada yang pakai jarum, ada yang pakai pisau bedah. Itu mana yang lebih afdol? Nah, kalau dibilang mana yang lebih afdal, kalau dalam hadisnya kan sarton. Nah, kalau sarton itu kan toreh. Ya pentorehan. Jadi pentorehan biasanya kan pakai pisau bedah. Gitu. Kalau dalam hadisnya. Ya kan? Tapi yang kita ambil adalah lebih maknanya. Jadi sekarang ini jarumnya saja matanya seperti mata pisau. Jadi matanya itu dia tidak runcing, dia matanya itu seperti mata pisau. Hanya dia halus, hanya dia halus ya. Nah, dan cenderung kalau kita menggunakan jarum dia tidak berbekas.
gitu. Kalau Ya, kita ya. menggunakan pisau bedah, nah ini harus profesional, ada pelatihan khusus. Sebab kalau kita tidak ikut pelatihan khusus itu biasanya kulit kita itu ada berbekas seperti kena garukan macan gitu. Iya, iya, iya. Itu jadi memang ada pelatihan khusus untuk yang menggunakan pisau bedah. Akan tetapi dua-duanya ini istilahnya lebih pada maknanya, manfaatnya. Itu ada hari-hari nggak? Kan ada kan kalau lihat di hadis-hadis Nabi itu pilihan hari. Ya, memang bekam itu kan dianjurkan tiap bulan tanggal-tanggal ganjil gitu, Sat. Ya, tanggal-tanggal 17 Hijriah, 17, 19 dan 21. Gitu. Artinya itu yang diprioritaskan orang yang memang tidak punya masalah dengan penyakit sebenarnya. Sebab kalau misalnya kita pusing nih, saya mau pusing, kebetulan tanggalnya bukan tanggal 17, apakah saya harus nunggu tanggal 17? Kelamaan. Kelamaan ya. Iya, iya. Sekarang baru tanggal berapa gitu kan? Artinya Iya, iya. Tanggal 17 itu sebenarnya kenapa sih tanggal 17, 19, 21? Karena pertengahan bulan itu ada satu keadaan alam di mana ada satu gravitasi bumi yang menyebabkan tekanan darah itu memuncak pada tanggal-tanggal seperti itu. Gitu. Kalau sering teman-teman menganalogikan, kenapa sih di barat itu sering kita dengar kisah-kisah manusia berperilaku seperti serigala. Gitu. Bahkan ada filmnya tuh The 13 gitu ya, tanggal 13 itu banyak orang-orang berperilaku seperti serigala. Gitu. Oh, ternyata tanggal 13 itu darah-darah itu sedang memuncak gitu. Gitu. Nah, maka apa yang dikatakan oleh Rasul, kita dianjurkan bekam tiap tanggal pertengahan bulan, itu kan menjawab itu. Menjawab itu ya. Ya, menjawab tuh. Artinya manfaat bekam, kenapa Rasul mengajarkan itu. Maka waktu saya ditanya oleh Kemenkes pada saat mendirikan asosiasi bekam, apa evidence base-nya gitu kan yang Anda harus sampaikan ke kami. Kalau evidence base-nya kita memang belum ada gitu, karena kita baru awal untuk mendirikan asosiasi bekam dan kita belum banyak nih kajian-kajian ilmiahnya gitu. Tapi evidence base-nya yang menguatkan kami untuk menghidupkan sunnah yaitu hadis Rasulullah SAW. Gitu. Hadis. Dan kalau Nabi berbicara, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan begitu. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi berupa wahyu pasti benarnya, dan ini lebih tinggi dari ada evidence base-nya. Iya. Gitu. Nah, itu keyakinan kita. Jadi buat kami ini evidence base-nya belum ada, tapi punya keyakinan bahwa pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah ini adalah sesuatu yang sangat bagus, sangat baik dan sangat efektif kita hidupkan. Dan ini sudah banyak terbukti. Selain bekam juga itu menjalankan program kesehatan dan penyembuhan dengan media buah-buahan. Iya, kita di sini juga menyiapkan herbal-herbalnya, ya herbal-herbal sesuai dengan kondisi tubuh setiap pasien. Jadi pasien sebelum kita terapi itu kita diagnosa dulu, Ustaz. Jadi kita diagnosa kondisi tubuhnya, karena bagi kita ini dokter yang paling baik adalah tubuh kita sendiri. Gitu. Ya, dokter yang paling baik tubuh kita sendiri. Nah, pada saat kita mendeteksi kondisi tubuhnya, bagaimana suplai nutrisi ke organ tubuh sehingga kita bisa mengetahui ada kelemahan-kelemahan ini yang harus dipenuhi. Nah, jadi ketika kita diagnosa kepada pasiennya, sehingga pengobatannya jadi optimal dan herbal yang kita berikannya pun jadi tepat. Karena
seperti yang disampaikan oleh Ibnu Sina, ya bapaknya para kedokteran, Avicenna, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang ada hanya kurangnya kemauan, kata beliau. Ya, tidak ada herbal yang tidak berharga, yang ada kurangnya pengetahuan, gitu. Iya. Gitu. Jadi apapun bentuk penyakit, kalau mau, insya Allah sembuh. Dan tidak ada herbal yang tidak berharga. Persoalannya, tepat gak kita memberikan herbal kepada orang ini? Gitu, Ustaz. Saya beberapa kali diajak sama Iskandar untuk datang ke tempat antum. Selalu gagal datang saya, tapi insya Allah saya akan datang ke tempat antum. Dari almarhum Syekh Ali masih hidup, Iskandar setiap kali ada di tempatnya antum, WA saya, ayo Bib datang ke sini ke tempatnya Ustaz Fatahillah. Saya bilang, saya pingin, setiap kali pingin, tapi gagal terus. Tapi insya Allah saya bakal ke tempat antum. Dan nanti di redaksi kita di Langit 7 kita akan cantumkan juga alamatnya Ustaz Fatahillah buat jamaah sekalian, para pemirsa Langit 7 jika ingin berobat secara sunnah Rasulullah SAW, dapat nanti mengunjungi rumah sehatnya Ustaz Fatahillah yang lokasinya berada di wilayah Tebet ya, tentunya. Dan kalau untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, saya rasa mudah sekali untuk menjangkau dan mencari lokasi tempat Ustaz Fatahillah, karena tempatnya gampang diakses, pinggir jalan bahkan ya, pinggir jalan, dan tidak sulit untuk mencarinya. Ustaz Fatahillah, terima kasih banyak, dan kami Masya Allah sangat, bahkan saya ini sampai terpukau ya dengar kisah dan cerita antum tentang pengobatan ini, dan kalau kita bahas bisa berjam-jam. Tapi insya Allah pada masa-masa mendatang mungkin nanti kita dari tim Langit 7 akan berkunjung dan meliput khusus nanti. Jadi datang ke sana nanti boleh Ustaz ya, kita datang liput khusus ya, kita bawa timnya untuk liput khusus dan kita naikkan lagi berita ini. Tapi untuk kali ini kan programnya Apa Kabar Ustaz, nanti program berikutnya adalah kunjungan langsung ke tempat Ustaz Fatahillah. Dan kami atas nama redaksi langit7.id mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak Ustaz Fatahillah atas waktunya, berbagi waktu dengan kita, berbagi cerita dan berbagi ilmu dengan kita semuanya, dan menambah wawasan umat muslimin tentang pentingnya berobat secara sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih banyak. Kami doakan semoga sukses selalu, sehat afiat, menghadirkan kemanfaatan yang banyak tentunya buat umat dan seluruh warga Indonesia tentunya. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khair katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Langit7.id, demikian tadi diskusi dan wawancara kita bersama guru kita Ustadz Fatahillah, seorang pegiat herbalis sesuai sunnah Rasulullah SAW, seorang pendakwah yang tentunya dakwahnya dakwah bilhal, dan banyak sekali ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita semuanya, dan lebih banyak lagi mengenalkan kepada kita tentang prosedur-prosedur pengobatan herbal yang baik dan yang tepat. Bagi yang ingin mengetahui tentang tempat prakteknya Ustadz Fatahillah, nanti dapat melihat di situs Langit 7 yang insya Allah akan kami cantumkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kemanfaatan buat kita semuanya, dan jangan lupa saksikan program Apa Kabar Ustadz di Langit7.id pada waktu-waktu berikutnya dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.